nggak syuting bareng Pak Haji Dedi? Takut nggak waktu awal-awal? Enggak, Oh enggak enggak. takut. Heeh. Kayak langsung seneng aja gitu. Oh ya, terus ada komentar khusus dari Pak Haji nggak waktu kamu syuting perdana bareng beliau? Ada. Apa tuh pesannya? eh Bagus aku aktingnya. Iya, iya. Terus Banyak ada banyak masukan? belajar. Hmm, keren. Terus apa lagi? Udah. Sama ngerti baca skenario. Nah, ini kan stripnya Inara itu kalau kita nonton serial Lorong Waktu tuh lumayan panjang nih dialognya Inara. Nah, itu menghafalnya berapa lama Inara? Eh, 1 hari bisa Wow, satu itu. satu hari langsung hafal berarti semuanya. Iya, Oh, keren banget Inara. karena Terus aku suka reading sendiri di depan reading kaca gitu. latihan sendiri ya. Ya. Keren. Kalau latihan bareng Pak Haji juga pernah berarti. Oke, biasanya berapa lama tuh latihannya sebelum take? Lama banget atau langsung aja? eh Satu atau Hah? dua kali. Satu atau dua kali latihan langsung mulai take gitu ya. Ya, Oke, Inara kelas berapa sih Inara? aku kelas 3. Kelas 3 SD. Ya. Keren banget kelas 3 SD udah langsung syuting bareng Pak Haji Dedi loh. Oke, kita ngobrol dulu sama yang lainnya ya. Ada Mas Ya. Mikdad. Apa kabar Mas Mikdad? Mas Mikdad ini berperan sebagai Ustadz Zidan. Bener ya? Nah, Ustadz Zidan ini karakter Zidan itu sendiri udah cukup legendaris ya Mas ya. Dari serial Betul, Lorong yang terdahulu itu Haji Husin dan Zidan ini dua karakter yang fenomenal lah dari serial Lorong Waktu. betul, betul. Nah, waktu pertama kali dipercaya sebagai Zidan dewasa, gimana nih Mas Mikdad awal pertama responnya? Aduh, sebenarnya perjalanannya panjang ya. Jadi untuk meyakinkan Pak Haji eh, aku menjadi tokoh Zidan itu kayaknya aku lebih dari 6 kali apa 7 kali aku ketemu langsung Wah, Pak Haji gitu dites untuk baca skenarionya terus latihan adegannya. Jadi waktu itu belum tahu aku akan jadi Zidan. Jadi aku dipanggil hanya untuk Mikdad ada serial Lorong Waktu bisa datang nggak ke kantor ketemu Pak Haji. Oh yaudah, karena aku juga nonton dulu kan itu salah satu tontonan favoritku. Terus aku semangat banget. Ya udah akhirnya kita coba eh, dialognya, aku baca skenarionya, aku langsung kayak excited banget karena apa ya, tontonanku masa kecil terus kayak pokoknya udah Pak Haji aku jadi apa aja aku mau deh. Waktu itu nggak kepikiran jadi Zidane karena ternyata jadi Zidane kan tanggung jawabnya besar ya. Pertama mungkin kita akan di-compare sama yang lama karena kan zaman dulu tuh lorong waktu tuh besar banget gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah beberapa kali mencoba meyakinkan Pak Haji, akhirnya aku jadi Zidane. Nggak berhenti sampai situ, aku perdalam lagi, aku coba menginterpretasikan Zidane yang versi dewasa karena kan beda banget ya. Penafsirannya Zidane yang waktu kecil terus pas mau dewasa tuh mau dibuat seperti apa, aku coba tawarkan beberapa versi ke Pak Haji dan alhamdulillah yang sekarang sudah jadi ini adalah Zidane yang sudah disepakati oleh semuanya. Oke, jadi sejauh ini udah cukup puas setelah melihat penayangan Lorong Waktu. Aku tuh orang mungkin aku paling deg-degan ya karena aku nggak tahu responnya, terutama aku tuh eh takut di compare sebetulnya ya karena ya lorong waktu yang dulu tuh besar sekali. Cuma pada akhirnya setelah kita kerjasama karena sebelumnya aku pernah kerjasama kan sama Pak Haji di Para Pencari Tuhan, jadi lumayan sedikit membantu. Jadi udah tahu metode Pak Haji, citra sinema bagaimana. Akhirnya di guide terus juga sama sutradaranya Pak Tito karena aku tuh selalu diingetin jangan sama sama tokoh viral yang di Para Pencari Tuhan. Jadi selalu diingetin setiap scene by scene tuh. Ingat ya, ini Zidane, ini Zidane. Jadi kebantu banget sama semuanya. Jadi aku berterima kasih banget buat teman-teman yang di lokasi. Tapi sejauh ini respon di sosial media juga banyak yang menyambut baik ya karakter Zidane yang diperankan oleh Amin. Mikdad.
Amin. Nih Zidane kan jadinya Mikdad melihatnya. Ya ini hasil dari apa ya? Dari ramuan Pak Haji Deddy Mizwar sebagai produser, juga ikut membantu proses penemuan karakternya Zidane mau seperti apa. Pak Tito juga, pokoknya semua acting coach di Citra Cinema juga sangat membantu. Kita juga ngobrol-ngobrol sama senior-senior. Aku juga nonton beberapa kali lagi, mengulang lagi, callback lagi, lorong waktu dari 1 sampai 6 aku coba Mengulang ya. tonton lagi, karena kan ada beberapa versi tuh. Karena Zidane yang sekarang kan jadi petugas operator di Nah, mesin lorong waktunya itu sempat dimainkan oleh Mas Haji Pangestu, terus juga Diki Chandra. Nah, aku coba lihat beberapa versi sebelum akhirnya aku memutuskan, oh ini versi aku nih gitu. Oke. Jadi Mm-mm. Mikdad juga nonton ya serial yang dulu-dulunya. Nonton, cuma mungkin lupa ingat karena waktu kecil. Karena jadi aku tuh ternyata seumuran sama pemeran Zidane yang aslinya di waktu zaman dulu. Aku juga Gitu. sempat ngobrol-ngobrol gitu sama dia. Aku coba DM, akhirnya kita Oh, WA-an gitu. jadi sempat diskusi juga ya sama karakternya Iya, Zidane. iya. Ya, mungkin itu proses effort aku lah buat observasi supaya aku bisa tahu lebih jauh tokoh Zidane tuh gimana sih dulunya, karena kan ini ceritanya Zidane yang kecil sekarang sudah beranjak dewasa. Nah, proses panjang itu kayaknya butuh observasi lebih jauh sebetulnya. Jadi mungkin itu salah satu usahaku buat supaya lebih dekat ke tokoh Zidane. Mbak Tika ini berperan sebagai mamanya Cantika Najwa. Nah, menurut Mbak Tika apa sih yang paling berbeda dari karakter Najwa ini dibandingkan peran-peran Mbak Tika yang sebelumnya sudah Mbak Tika jalani sejauh ini? Sebenarnya nggak jauh beda ya, tapi memang detail emosi dan mungkin juga dari mimik ada beberapa hal yang ini karena ini harus jadi teladan banget untuk anak-anak ya. Jadi juga saya diciptakan sebagai ibu yang sangat mengutamakan kebahagiaan dan kepentingan anaknya sendiri. Mau menegur Cantika itu saya nggak boleh cemberut sedikit pun gitu. Jadi tetap vibes di sini gitu. Itu sih yang paling beda ya gitu. Jadi lebih menunjukkan karakter ibu yang positif vibes terus ya. Iya Gitu ya. sih, kayak gitu sih. Karena kan kadang-kadang masih tuh masa sih aku nggak boleh galak dikit gitu. Karena kan kalau ibu yang asli aku galak ya Pak. Gitu Iya. kan. Nih, oh jangan, nggak boleh. Ini lorong waktu, ini harus jadi teladan. Oh ya oke. Jadi memang penyampaiannya itu ya nggak bisa selepas biasanya sih. Apa alasan Mbak Tika untuk mau menerima tawaran akting di lorong waktu ini? Silakan, Mbak. Sebenarnya mirip sama jawabannya Mikdad sih tadi, karena aku juga dulu nonton Lorong Waktu, terus udah gitu aku juga lahir ibaratnya di entertainment ini dari Citra Cinema, terus aku udah lama banget nggak ikut produksi Citra Cinema, terus tiba-tiba dikabarin waktu itu sebenarnya bentrok ada satu film yang mau jalan bareng juga dengan Lorong Waktu, dan Lorong Waktu itu benar-benar mepet banget kalau nggak salah dikabarinnya tuh hamin seminggu tes camp, pokoknya cukup mepet lah gitu. Dan aku udah deal sama yang film itu sebelumnya. Nah terus pas dibilang ini Citra Cinema mau calling untuk Lorong Waktu, terus oh yang itu lepas aja. Aku sinema gitu, jadi Oke. ya akhirnya ya memilih Lorong Waktu lah tentu saja.